Apakah setiap orang yang berkunjung ke rumah Allah yang simbolik di Mekah itu bisa berjumpa dengan Allah? Kan itu masalahnya. Nah, sedangkan tujuan haji itu adalah untuk mencapai derajat tertinggi manusia yang disebut dengan ulul albab. Dari mana? Oke, supaya pakai dalil maka kita pakai ayat. Tujuan haji ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Mari kita baca ya, perlahan. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari fadlan, keutamaan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ulangi lagi. Tidak ada dosa bagimu mencari keutamaan. Fadlan itu keutamaan dari Tuhanmu. Apa sih yang paling utama dari Tuhan? Yang paling utama dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Bukan ilmunya, bukan rezekinya. Yang paling utama dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang disebut dengan keutamaan. Makanya saya sering mengatakan, jangan mencari uang, cari yang punya uang. Jangan mencari ilmu, cari yang punya ilmu. Jangan cari rumahnya, cari yang punya rumah. Paham ya? Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sita'i wassoif falya'budu robbahadal bait. Sembahlah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Jadi kalau Ka'bah disebut sebagai rumah Tuhan, kemudian kita tidak tahu kepada Tuhan, jangan-jangan kita baru menyembah rumahnya. Karena yang punya rumahnya nggak tahu. Sedangkan yang punya rumah sudah ngasih alamat kepada kita. Yang punya rumah. Gimana kata yang punya rumah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu alamat yang pertama. Belum terlalu jelas alamat itu. Tetapi alamat yang kedua yang lebih jelas, dia mengatakan wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku amat dekat kepadamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher, beliau mengatakan aku lebih dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu. Alamat bukan itu? Kan itu alamat jelas sekali. Berarti dia bersama kita, tidak jauh dari diri kita. Berarti sesungguhnya kalau dia bersama kita dan tidak jauh dari diri kita, masa iya rumahnya jauh dari kita? Kalau dia bersama kita dan lebih dekat kepada kita, kata dia di Al-Quran, berarti rumahnya pun harus dekat dong dengan kita. Makanya dia memberi alamat lebih tegas lagi dalam sebuah hadis qudsi. Kalau tadi Quran, dalam hadis qudsi dia mengatakan begini, langit dan bumi tidak akan cukup untuk menampungku. Tetapi kolbu orang yang beriman itulah rumahku. Sehingga dalam hadis qudsi ada kata-kata kolbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itulah rumahnya Allah. Di sini ada perbedaan. Ternyata rumah Allah yang hakikat adalah kolbunya orang yang beriman. Rumah Allah yang syariat yang disepakati oleh umat Islam, ya sudah nggak usah dibicarakan lagi, karena saya tidak bicara itu.
Karena kajian kita judulnya Haji dan Kurban secara Hakikat.